Sahabat alam, kita tahu Indonesia negara besar yang memiliki sumber daya alam nan melimpah. Tanah air yang dilintasi Ring of Fire membentang dari barat ke timur, dari ujung Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Ada puluhan pegunungan dan gunung api di kawasan jalur cincin api. Pulau Jawa, salah satu pulau dari 5 pulau besar di Nusantara. Pulau yang diberi karunia Sang Maha Pencipta dengan limpahan sumber daya alam dan tentu saja sumber daya manusia. Nah, sahabat alam, dataran tanah Jawa juga dianugerahi kawasan vulkanik yang tinggi menjulang. Dari belasan gunung api di Pulau Jawa, Gunung Welirang dan Gunung Arjuna merupakan 2 gunung berketinggian lebih dari 3.000 meter dari permukaan laut. Memiliki kaldera aktif. 2 gunung ini terletak di jantung belahan timur Pulau Jawa. Kaldera Gunung Welirang selalu menyemburkan hembusan panas sulfur gas dan membentuk bebatuan belerang. Oh ya, sahabat alam, gunung api terjal ini ternyata masih memiliki kawasan hutan tropis. Kawasan hutan ini terletak di wilayah Taman Hutan Raya Raden Suroyo. Hutan yang menjadi kantong keragaman hayati dan sumber air yang mengaliri dan menyuburkan kawasan sepanjang Sungai Brantas. Hutan tropis dan ekosistem Gunung Arjuna Welirang harus tetap terjaga keberlangsungan dan kelestariannya. Untuk informasi sahabat alam, perjalanan menuju kawasan Gunung Arjuna Welirang dapat dimasuki melalui 3 kabupaten, yakni Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, dan Malang. Nah, kali ini tim jelajah Gunung Atmosfer TV akan menjajal jalur lengkehan. Jalur pendakian eksotis melintasi kawasan hutan hujan, hutan berlumut, hutan cemara, rimbun pepohonan cantik, dan taman Edelweiss. Jalur ini cantik sekali dan masuk wilayah Taman Hutan Raya Raden Suroyo. Dari arah Kediri, pintu masuk Tahura Suryo dapat dicapai melalui Trawas Mojokerto dan Pujon Malang. Tim memilih melalui jalur Pujon Malang lewat Kota Batu menuju Desa Sumba Brantas, Kabupaten Malang. Tim berangkat menuju tujuan dengan membawa perbekalan logistik untuk 2 hari, 2 malam. Oh ya, sahabat alam, saat itu hari Jumat, perjalanan dari Kediri hingga Kota Batu berjalan lancar. Cuaca terik di kawasan Selekta Batu saat tim Atmosfer TV singgah untuk melakukan ibadah sholat Jumat di masjid sebuah kompleks pendidikan. Ibadah Jumat sudah mulai berlangsung saat tim memasuki pelataran masjid. Di dalam masjid sudah terisi penuh jamaah Jumat. Ada protokoler kesehatan menjaga jarak dan menggunakan masker di lingkungan masjid. Usai ritual Jumat berlangsung, di pintu luar masjid ada pembagian donasi nasi kotak dari para dermawan jamaah masjid. Tentu saja, donasi tersebut sangat membantu kami yang kebetulan singgah di situ. Ya, tentu saja agenda rutin berikut yang dilakukan adalah menikmati suguhan konsumsi dari para dermawan. Rezeki yang sangat membantu memberi energi tambahan bagi para musafir dan penempuh perjalanan seperti kami. Sahabat alam,
Saat tim akan angkat kaki, ternyata di samping masjid ada gerai mini yang menjual berbagai jenis kebutuhan. Tentu saja, ini dimanfaatkan untuk melengkapi alat dan bahan yang belum terbawa untuk persiapan pendakian. Meski tidak begitu banyak yang harus dilengkapi, namun ternyata ada beberapa perlengkapan dan kebutuhan pendakian yang masih perlu dilengkapi, seperti baterai, senter, dan tentu saja makanan serta minuman ringan. Aha, sahabat alam, pos perizinan pendakian Gunung Arjuna Welirang ternyata siang itu sudah ramai dengan antrian para pendaki. Dan saat tim atmosfer tiba di sumber berantas, belasan pendaki dari Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, serta berbagai daerah sudah bersiap di atas kendaraan pengangkut. Nampak mereka sudah menuntaskan proses administrasi dan perizinan, lalu menaiki angkutan menuju tapal batas pendakian. Tim kami dengan digawangi oleh Kang Aji Saka yang bertugas mengurus perizinan segera melengkapi dokumen administrasi tim. Beberapa hari sebelumnya, tim telah melakukan registrasi online dan hari ini kelengkapan berkas sudah disiapkan. Beberapa berkas secara fisik yang telah dipersyaratkan oleh pihak pengelola Tahura Suryo saat registrasi ulang meliputi kopi tanda pengenal dan surat keterangan sehat dari dokter, serta membayar biaya administrasi dan asuransi sebesar Rp11.000 per orang per hari. Tiap pendaki yang masuk via pos ini juga diwajibkan menggunakan legalitas gelang karet tanda pengenal pendakian Arjuna Welirang dari Tahura Suryo. Pendataan dan pemeriksaan logistik serta perlengkapan pendakian yang dibawa oleh pendaki menjadi rutinitas yang dilakukan oleh petugas pos. Pendataan ini menjadi penting bagi para petugas Tahura Suryo untuk memastikan kesiapan dan keselamatan pendaki, serta memantau sampah plastik, kaleng, atau botol yang harus dibawa turun kembali saat melapor ke pos Tahura Suryo. Sahabat alam, keselamatan personal pendaki dan keamanan lingkungan menjadi hal yang menjadi perhatian, karena tidak sedikit bisa terjadi karena aspek persiapan dan kelalaian pendaki. Mendaki secara kelompok atau minimal 2 orang menjadi salah satu keharusan di kawasan ini agar tetap aman. Selain sampah yang harus dibawa turun, pendaki juga tidak diperbolehkan membuat api unggun ataupun memasak menggunakan kayu selama bermalam dan mendaki di wilayah Arjuna Welirang. Tindakan antisipatif yang memang perlu dilakukan agar tidak terjadi kebakaran semak, belukar, maupun hutan. Yang jelas, bahaya kebakaran hutan yang menjadi permasalahan global terjadi hampir setiap tahun di hutan dan wilayah pegunungan di tanah air. Hal ini harus diatasi dan sedini mungkin diantisipasi agar tidak berulang yang berpotensi menghanguskan ekosistem dan mencemari atmosfer bumi ini. Guys, Pakde, makan cuy. Itu besamin apa Pakde? Tak makan cuy.
Sahabat alam, kita jeda sejenak dahulu untuk episode berikut. Pastikan Anda subscribe di channel Atmosfer Merdeka TV. Salam Lestari.